Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ikhwatu iman, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini akan disampaikan materi tentang tragisnya kematian Fir'aun laknatullah. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nazi'at dari mulai ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-26 itu menyampaikan tentang perintah agar kita mempelajari perjuangan dakwah Nabi Musa kepada seorang pemimpin yang zalim, yaitu Fir'aun laknatullah. Kenapa kiranya kita penting membahas hal ini? Dikarenakan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya peristiwa kematian Fir'aun yang disepakati berdasarkan fakta sejarah itu terjadi pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Asyura. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Lamma qadimatal madinata, kata Ibnu Abbas, ketika kami dan Rasulullah itu sampai kepada Madinah, wajadahum yasumuna, maka Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi itu melaksanakan saum, melaksanakan puasa, yakni yauma Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Jadi datang Rasulullah SAW ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi itu melaksanakan saum tepat pada tanggal 10 Muharram. Faqalu, maka orang-orang Yahudi itu berkata, hadza yaumun azimun, ini adalah hari yang sangat agung. Kenapa mereka menilai bahwa tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang sangat agung? Mereka menyebutkan alasannya, najallahu Musa wa qaumahu, karena pada hari ini Allah selamatkan Musa dan juga kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah sudah menenggelamkan Fir'aun dan juga kaumnya. Wa junudahu, dan juga bala tentaranya. Kata orang-orang Yahudi itu, pasoma Musa, kemudian Nabi Musa itu melaksanakan saum pada hari itu, syukron lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya riwayat ini ada juga di Sahih Muslim. Jadi dua jalur periwayatan. Peristiwa saumnya orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram itu adalah peristiwa yang mereka memperingati keselamatan nabinya Musa alaihissalam dari kezaliman Fir'aun. Dan melaksanakan saumnya pun karena memang nabi mereka, Nabi Musa, melaksanakan saum itu. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sunanun man qoblana, atau sunnah-sunnah nabi kita terdahulu itu ada yang kemudian ditetapkan sebagai sunnah-sunnah bagi nabi kemudian, bahkan untuk generasi nabi akhir zaman, seperti tanggal 10 Muharramnya ini. Lantas Rasulullah SAW bersabda, ana aula bi Musa minhum, saya yang lebih berhak atas Musa daripada mereka orang-orang Yahudi.
Maksudnya apa? Lebih berhak atas Musa. Saya seorang nabi, Musa seorang nabi, garis kenabian itu ada pada diri saya, dan yang paling berhak untuk melaksanakan sunnah Nabi Musa itu adalah saya. Kan disebutkan di situ, pasoma Musa sukron lillah. Musa itu melaksanakan saum sebagai syukur kepada Allah. Rasulullah menyampaikan kami, saya yang lebih berhak untuk mengabadikan mengikuti sunnah Nabi Musa. Pasomahu pa'amaro bisahabatihi. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan saum. Setelah itu para sahabat pun diperintahkan untuk melaksanakan saum. 10 Muharram itu adalah saumnya Nabi Musa. Saya tambahkan ya. Kemudian saum 3 hari di setiap bulan, atau kita kenal sebagai saum Ayyamul Bid, hari putih. Kenapa disebut hari putih, Ibu? Dikarenakan bertepatan dengan putihnya, terangnya, jelasnya bulan purnama. Tanggal berapa tuh? 13, 14, 15. Ini sunnah Nabi siapa? Nabi Daud mah hari ini saum, besok tidak, selang-seling gitu. Kita juga sama kadang begitu. Hari ini tidak, besok tidak juga gitu. Sebenarnya diselang-seling. Hari ini saum, besok tidak. Gitu. Kalau kita mah sekarang tidak, besok tidak lagi. Jadi sami naon orang mah tidak nak. Saumna manteu. Kalau 3 hari di setiap bulan itu, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu tentang kewajiban saum Ramadan. Nah, oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan saum itu masru'an, hadza masru'an min zamanin Nuh. Itu sudah disyariatkan dari mulai zaman Nabi Nuh. Bikulli syahrin salah satu ayyamin. Setiap bulan itu dilaksanakan 3 hari. Nah, jadi kalau saum pertengahan bulan itu saum Nabi siapa, Bu? Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan riwayat tersebut jelas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, dari kejaran Fir'aun itu terjadi pada bulan Muharram. Maka pada bulan ini penting kiranya kita mempelajari peristiwa dibinasakannya Fir'aun atas kedolimannya kepada Musa dan juga kaumnya. Jadi Musa itu dakwahnya sangat berat, Ibu Bapak. Karena harus melawan pemimpin yang zalim seperti Fir'aun, pengusaha yang merusak seperti Qarun, dan pemerintah yang tidak adil seperti Haman. Itu bergabung 3 kelompok ini, Fir'aun, Qarun, dan juga Haman. Di situ tambah lagi nanti melawan Samiri, orang Yahudi kan, dari keturunan Nabi Musa juga. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mempelajari kisah dakwah Nabi Musa itu ada di Quran surat An-Nazi'at ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadisu Musa?" Apakah sudah sampai kepadamu Muhammad hadis Musa, tentang kisah Nabi Musa? Jadi Rasulullah SAW itu bersilaturahmi kepada nabi-nabi terdahulu, bukan bertatap muka langsung, bukan berbicara langsung. Rasulullah SAW bersilaturahmi dengan nabi-nabi terdahulu melalui wahyu yang ia terima dari malaikat Jibril. Karena qasasul anbiya itu kisah-kisah para nabi mutlak. Jalur beritanya harus berdasarkan wahyu.
Maka yang paling sorry itu kalau kita mempelajari dari Al-Quran. Itu ada di Quran surat Yusuf. Inna auhayna ilaika hadal Quran ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadal Quran, sebaik-baik kisah para nabi itu melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Rasulullah SAW pun tidak mengetahui siapa Nabi Musa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakannya melalui wahyu. Dan di sini kata Allah, hal ataka hadisu Musa, sudah sampaikah kepada engkau hadisu Musa, kisah tentang Musa. Idnadahu rabbuhu, ingatlah ketika Robnya itu memanggil, bilwadil muqaddasi tua, di lembah yang suci, namanya lembah tua, pakai to-nya, lembah tua. Inilah peristiwa yang menjadikan Nabi Musa memiliki gelar kalamullah. Jadi Nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim apa bu gelarnya? Khalilullah, kekasih Allah, gitu kan. Kalau Nabi Musa itu kalamullah. Kenapa diberi gelar kalamullah? Dikarenakan wahyu itu seharusnya melewati siapa dulu? Jibril dulu. Tapi ini tidak. Tidak melewati Jibril, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui tabir, Bukit Tursina di situ. Tidak bermuwajah, tidak tatap wajah, tidak, melalui tabir. Hanya saja para ulama menyoroti kenapa sampai Allah harus menyampaikan langsung, karena memiliki tugas yang sangat penting. Yaitu di sini disebutkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tugasnya berat, harus berdakwah kepada Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasannya Allah tidak melangsungkan azab kepada Fir'aun ketika dia melakukan satu kedurhakaan tanpa diberi peringatan dulu. Jadi peringatan itu sudah berulang-ulang datang kepada Fir'aun. Mukjizat itu sudah berulang-ulang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diri Nabi Musa, itu pun berulang-ulang. Sampai nanti mukjizat yang terakhir yang paling besar ya. Kata Allah, "Pakul, katakanlah olehmu Musa, halaka ila ang tazakka, maukah engkau Fir'aun membersihkan dirinya?" Daik teu sok bejakeun taka Fir'aun, daik teu bebersih diri. Maksudnya apa? Allah memberikan karpet merah pertaubatan untuk diri dia melalui diri seorang Nabi Musa alaihissalam. Tepas melakukan kejahatan dia tidak langsung diajab bu, tapi ditawari dulu mau tidak bertaubat. Itu kepada seorang Firaun yang mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Itu peristiwa menyatakan diri Tuhan yang paling tinggi pada saat apa? Pada saat duelnya Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun, sahirun adim, para penyihir yang agung, yang tinggi ilmunya, berhadap-hadapan, saling melempar tongkat. Dia melempar tali menjadi ular, Musa melempar tongkat menjadi ular. Kalau ular yang dari tali itu hanya menipu mata, kalau ular dari tongkat Nabi Musa benar-benar menjadi ular. Sampai kata para penyihir itu, ini bukan sihir, karena ilmu sihir yang paling tinggi sudah ada pada diri kami. Sedangkan pada Musa itu adalah mukjizat. Mereka kemudian beriman. Amantu birobbi Musa wa Harun. Kata para penyihir begitu. Saya beriman kepada Robnya Musa dan juga Robnya Harun. Birobbi Musa wa Harun. Iman di hadapan Fir'aun. Tapi kata Fir'aun bagaimana?
Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang lebih tinggi daripada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi ana rabbukumul a'la itu adalah saya Tuhan yang lebih tinggi dari Allah. Apakah itu tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka pada dirinya? Ya jelas. Tapi sebesar itu kemusyrikan, tetap ada jalan pertobatannya. Walaupun di Quran surat An-Nisa Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik yang seperti apa? Kalau dosa musyrik itu terbawa sampai mati. Tapi kalau ada pertaubatan bagi dirinya, Allah akan mengampuninya. Fir'aun wa ibu atuh berdasarkan ayat iya kan? Qul halaka ila ang tazakka. Mau tidak dia membersihkan dirinya? Allah berikan jalan pertaubatan. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa. Kata Nabi Musa kepada Fir'aun, ku akan memberi hidayah kepadamu, petunjuk kepadamu, ila rabbika fatahsa, menuju Tuhanmu. Fatahsya, mudah-mudahan engkau memiliki rasa takut. Musa itu kan dikenal sebagai nabi yang sulit berbicara ya Bu. Makanya ada doanya kan tuh di surat Toha. Rabbi Srohri Soderi Waya Sirli Amri Wahlul Datam Milisani Yabqahu Qalin. Saya tahu pami ayah Ustad pas di Muqaddimah maca eta jamaah dianggap Fir'aun eta teh. Rabbi Srohri Soderi Waya Sirli Amri. Ya Allah mudahkan urusan abdi cenah gitu. Gampilkeun cariosan abdi supados aranjeunna ngartos. Eta teh doa Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisan itu ikatan pada lisan, bukan Musa itu sulit berbicara. Tapi Nabi Musa terjasai. Pernah hidup dalam tanggung jawab nafkah seorang Fir'aun. Kan ibuna saha ibu Musa teh? Namina Umi Musa. Ibu Musa teh. Di Quran kan gitunya. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Dan nuju kapungkur bade ngalahirkeun teh kan undang-undang negarana di Mesir teh. Laki-laki yang lahir itu langsung disembelih. Yudabbahuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Pembunuhannya itu Quran menyebutkan disembelihnya anak laki-laki dan juga diberikan kehidupan untuk anak perempuan. Yudabahun itu Bu disembelih. Jadi jangan tanya lagi membunuh anak laki-lakinya seperti apa. Dipencit. Kejam tuh pemimpin juga gitu. Sebabnya apa? Sieun lamun aya budak lalahi lahir engke jadi pamimpin ngaganti dirina. Begitulah hawa nafsu terhadap kekuasaan. Semakin tinggi kekuasaan maka Allah hadirkan rasa takut yang semakin besar. Kalau dia terlalu cinta terhadap jabatannya. Tapi kalau semakin tinggi kekuasaan semakin takut kepada Allah, maka dia akan semakin tenang hidupnya. Kalau beki luhur beki sieun jabatan, gitu nya aturan lagi. Kan bingungnya ini Umi Musa kumaha ieu. Bahkan setiap ibu-ibu yang hamil itu diutus tentara untuk menjaganya. Ditaros ayeuna, nyai tos sabaraha sasi? Nembe ge genep sasi cenah. Kayaknya tos 8 sasi bejaan cenah. Mun lahir rek ditempo. Mun lalaki dipencit, mun awewe sok teu naon cenah hirup. Kejam tidak begitu? Ibu Musa lahir di keadaan negara seperti itu bagaimana? Maka Allah memberi wahyu tuh. Kalimatnya wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada Ummi Musa. Wahyu di situ petunjuk. Kalau Musa setelah dilahirkan supaya dihanyutkan di sungai. Da eta teh doa Ummi Musa, doa ibu Musa kepada Allah meminta agar bayi yang lahir laki-laki ini diselamatkan. Ya Allah, selamatkeun murang kali abi. Kudu kamanakeun salamatkeun.
Saur Allah teh palidkeun we di walungan lamun ibu kersa moal. Teu kaharti da parentah Allah mah nya. Mun tarima ku akal. Presiden urang ayeuna Firaun amit-amit nya. Mun boga budak lalaki cenah pencit. Saur Allah teh palidkeun we di Citarum cenah. Palidkeun moal. Aduh eta mah sarua jeung ngabunuhnya. Sama, Ibu Musa juga tidak mengerti kenapa bayinya ini harus dihanyutkan di sungai Nil. Ada perintah Allah. Walaupun bertentangan dengan perasaan, pasti terutama perempuan itu bertentangan dengan perasaan dulu kan. Pagedug jeung hate, ayeuna pagedug jeung pikiran, tetep ieu mah perintah Allah atas we palidkeun. Ternyata ada rencana Allah Subhanahu wa taala. Si keranjang yang berisi Nabi Musa ini kan jalan terus sampai melewati istana Firaun. Dicandak we ku istrina. Anu nuju eta non teh nuju di sisi walungan saking gede istana ge mun ka mentas walungan gitu. Tos masuk ka istana mah ayeuna teh mongkon ka Firaun. Ieu mah ulah dibunuh cenah tos we diangkat jadi budak urang. Mudah-mudahan menyenangkan diri kita tuh. Kalau sudah bayi itu masuk ke dalam istana, maka tidak ada lagi aturan negara. Ya Bu, aturan negara yang saha? Yang rakyat, yang pemerintah mah di istana eueuh. Gitu kan. Akhirnya diurus kan? Alihnya diurus. Karena masih bayi ya merengek nangis. Itu bisa dilihat tuh di Quran surat Al-Anbiya ada juga kisahnya. Di surat Yunus juga ada. Itu merengek nangis Bu. Akhirnya mencari rodoah, seorang perempuan yang bisa menyusui. Di istana juga ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai perempuan yang menjual air susunya. Dipasihkeun si ibu eta godeg Nabi Musa teh alim ceuri keneh. Sampai berbaris itu dicari siapa yang mau menyusui anak angkat presiden, anak angkat Firaun. Satu-satu tidak ada yang menyusui. Ibu Musa daftar kadinya. Pas pendak jeung ibu nama langsung ngagantel. Da eta mah indungna kan ya. Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, ibunya dibayar, jaminan makannya juga dibayar di situ, diberi tempat tinggal. Nu tadina sieun ku macan, akhirnya ku Allah di kandang macan, tapi macanna dijinakeun mah ku Allah. Sieun ieu teh si orok teh papanggih jeung Firaun. Dipanggihkeun ku Allah jeung Firaun. Tapi kan Allah punya rencana. Ya, menyelamatkan tuh di situ. Akhirnya karena besar sampai Nabi Musa itu hidup atas jasa Firaun. Akhirnya membuat lisannya ini menjadi sulit untuk menyampaikan kebenaran. Makanya berdoa, wah lul uqdatam min lisani Allah abi kajasaan. Ulah nepikeun ka letah teh heureut. Kusabab kajasaan ku eta gitu. Kade buta sareng rerencangan teh nya. Bageur ka urang teh. Pas ngalakukeun kasalahan, nepikeun ka hese ngabejaanana, kusabab naon? Bageur teuing. Doakeun langsung na diri urang, Robbi sohli sodri gitu kan ya. Ya Allah ya lepaskan urusan abdi mudahkeun gitu kan. Lepaskan ikatan terasa saya punya jasa. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini Allah menyebutkan Firaun ditawari agar bertobat, Firaun ditawari hidayah. Itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah diutusnya seorang nabi kepada kaum itu. Kalau ada orang yang membawa hidayah, mengantarkan petunjuk, itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya akhirnya ke Firaun. Malah dibarengi dengan fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah memberikan ayat-ayat, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kebesaran al-kubra, tanda-tanda kebesaran, mukjizat-mukjizat yang tinggi yang ada pada diri Nabi Musa. Di antara peristiwa mukjizat yang paling tinggi, yang paling akhir, itu adalah Nabi Musa membelah lautan. Yang pertama bisa dilihat di Quran surat Toha ada. Surat keberapa Bu? 20 ayat 77.
Surat Toha. An asri bi ibadi, agar berjalan bersama dengan hamba-hambanya. Maksud berjalan ini berlari dari kejaran Fir'aun. Padrib lahum tariqan fil bahri. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk memukul laut agar menjadi jalan. Ada juga di Quran surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa Asy-Syu'ara ya? 26. Ayat ke-63. Tekenging eta mah asisten Ustaz Rahmat. Asisten ku abi, tekedah abdi mah. Kasepuh tekenging. Ke Ustaz Rahmat mah teh sawiosnya Pak Haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat 61 nih di sini menjelaskan, saat pasukan Fir'aun itu sudah mendesak Nabi Musa dan juga kaumnya, maka kaumnya berkata, "Inna lamudrakun." Di ayat 61 itu akhir ayat. Geus ieu mah cilaka kabeh cenah. Sudah terdesak itu. Sudah terdesak, maju laut, mundur Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa berkata, "Kalla, sekali-kali tidak. Innama iya Rabbi, sesungguhnya aku bersama dengan Tuhanku." Nah, orang harus menyadari bahwasannya tidak bisa berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu membarengi diri kita, Bu. Terutama kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu yang paling dekat kalau dia ditimpa suatu musibah, kemudian dia bersabar. Innallaha ma'as sobirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sampai para sahabat itu ingin selalu dalam hidupnya ini tidak terlepas dari menghadapi musibah. Karena mereka tahu dengan menghadapi musibah itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dirinya. Sanes hoyong musibah nasares nama, tapi hoyong caket sareng Allah. Sama musibah bagi Nabi Musa apa di sini? Fir'aun. Tapi musibah itu menjadikan Nabi Musa berkata, "Inna ma iya Rabbi." Sesungguhnya bersamaku Tuhanku, saya akan memberikan petunjuk, akan memberikan keselamatan. Fa'auhayna ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Musa, "Anidrib bi asaqal bahar." Kata Allah, "Idrib bi asaqal bahar." Pukullah dengan tongkatmu laut itu. Nabi Musa terang, Bu. Eta nyuhunkeun pertolongan ke Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari Firaun. Surah Allah teh teungeul we teh cenah laut eta. Kedana mah kunaon pas nyuhunkeun teh bentar gelap atuh Firaun teh nya. Ayeuna lelepkeun atau kana jero taneuh, ayeuna hujan batu gitu kan ya. Tapi sampai detik itu pun tetap Allah uji keimanan Nabi Musa atas perintah Allah, atas sesuai perintah Allah. Tidak tahu apa yang terjadi setelah laut itu dipukul, tidak ada yang tahu. Termasuk Nabi Musa pun. Tapi Nabi Musa yakin Allah memberikan pertolongan. Setelah dipukul, panpalako, maka menjadi terbelah. Panpalakot sami sareng Quran surat Al-Falaq nya, Bu. Al-Falaq itu kan artinya yang terbelah. Waktu subuh tafsir eta mah. Tapi terjemah asalnya itu yang terbelah. Kenapa diterjemah waktu subuh? Karena ada fajar yang membelah antara malam dan siang. Disebut Al-Falaq. Pakana kullu farkin, maka ketika terbelah setiap parkin, setiap belahannya itu katoidil azim, seperti gunung yang besar. Nyamuhun atuh ayeuna. Ibu ka Pangandaran, tah tinggal Pangandaran sakumaha luasna. Atas izin Allah Nabi Musa membelah laut. Ketika laut itu terbelah, sisi kanan dan kirinya air yang berdiri menjulang tinggi katoidil adim, seperti gunung yang besar. Laut dibelah itu, mengurai menjadi jalan.
Tapi jang Firaun nambah keimanan tuh Bu. Henteu eta geus ninggal laut dibelah itu Pangandaran dibagi dua, dasar hatena geus leuwih teu asti batu kan. Tidak sedikit pun menggentarkan dirinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat tanda-tanda yang sangat besar seperti itu. Fa'arahul ayatul kubro, Allah perlihatkan kepada dirinya, ini ada ayatul kubro, ini ada mujizat yang besar, lautan dibelah. Seharusnya bagi diri dia semakin menambah rasa ketakutan kepada Allah. Teu sieun tetep keneh. Makanya Allah Subhanahu wa taala sekalipun menentukan surga dan nerakanya seseorang, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahu nasib orang tersebut menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka, tapi Allah memberi jalan kepada dirinya, wa hadainahun najdain. Allah beri dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan pada dirinya, jiwanya bisa bertakwa, jiwanya bisa berdurhaka. Bu, hari Firaun terus ditangtoskeun ku Allah menjadi ahli neraka. Mohon atuh ayeuna lamun disebatkeun Allah mah teterangan. Nanti kita menjadikan Allah tidak memiliki sifat al-alim. Allah Maha mengetahui. Tapi terlebih dahulu Allah beri jalan. Adanya Nabi Musa itu agar dirinya bisa meraih surga Allah melalui dakwah Nabi Musa kan. Sampai mukjizat-mukjizatnya itu diperlihatkan begitu besar kepada dirinya. Jadi orang masuk neraka itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ada yang tahu satupun. Bu, di dia cobi sebatkan ahli surga saha wae. Teu anu terangnya. Ahli neraka saha wae, tidak ada yang tahu. Selama seseorang itu hidup, maka belum tentu surga dan nerakanya sampai nanti akhir hayat hidupnya seperti apa. Belum tentu su'ul khotimahnya, belum tentu husnul khotimahnya, upami ta'acan khotimah. Ya, penutup akhir hidup kita tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Makanya jangan memponis seseorang soleh gitu kan, siga nama eta mah ahli surga, belum tentu. Tukang mabok pasti ahli neraka, belum tentu, Bu. Ya, bisa jadi nanti di perjalanan hidup dia bertobat, atau ahli ibadah itu di perjalanan hidupnya dia bermaksiat. Siapa yang tahu? Tidak tahu kan. Mati dalam keadaan maksiat, su'ul khotimah. Itu tidak ada yang tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun ini memberikan jalan hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu mah teu kedah ningal laut dibelah kanggo nambah imannya. Tinggal melihat mushaf Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang nyata. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di Quran surat Yunus. Surat ke-10 ya. Ayat 90. Di sini lanjutannya, tapi di sini di surat Yunus tidak ada ayat yang menjelaskan Nabi Musa diperintahkan membelah laut. Tapi ini lanjutannya. Wajawajna bi bani Israil, maka kami selamatkan bani Israil al-bahra, di laut itu. Sudah terbelah, pasti laut itu kan menjadi jalanan yang kering di ayat yang lain. Dibelah tebu menginjak batu karang. Fa'at ba'ahum Fir'aunu wa junudahu, kemudian diikuti oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya bagian wa adwan, akan menindas dan melakukan permusuhan. Jadi dituturkan setelah Nabi Musa alaihissalam itu melewati laut yang sudah dibelah oleh Fir'aun dan bala tentaranya diikuti. Kuduna masieunnya orang milu ulah. Nah, imam mujizat Nabi Musa terus diikuti. Hatta ida adrokahul gharaku, sampai kemudian Fir'aun itu hampir mati. Al-gharaku itu artinya kerongkongan. Jadi nyawanya sudah berada di kerongkongan. Itu para ahli tafsir menyebutkan inilah saat-saat sakaratul mautnya Fir'aun. Ketika sakaratul maut, sutra-sutra ghaibiyah, tabir-tabir kegaiban itu dibuka bagi dirinya. Tidak lagi dia
melakukan kezoliman, tidak lagi dia ingkar kepada Allah, dikarenakan pada saat itu jelas azab kuburnya bagi dia. Pada saat itu jelas siksaan neraka bagi diri dia. Makanya tadi saya baca surat An-Nazi'at, di awal Quran surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menyatakan wan nazi'ati gharqa. Demi nyawa yang dicabut dengan keras, al-gharqa di situ. Para ulama menyebutkan karena di An-Nazi'at ada kisah Fir'aun, yang paling berat dicabut nyawanya itu adalah Fir'aun. Tapi ayat selanjutnya wan nasitoti, nasto demi nyawa yang dicabut dengan ringan. Jadi ada yang berat dicabut nyawanya ini, ada yang ringan. Nah, bagi Fir'aun itu berat. Karena apa? Ketika melihat azab kubur, melihat siksa neraka, ruhnya tidak mau keluar. Tapi itu saat kematian dia. Di Quran surat Al-Anfal, malaikat Israil itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukul wajah dan punggungnya. Teninggal we urang majalmi kumaha dicabut nyawa anakku malaikat Israil. Tapi kalau orang kafir embung we keluar. Dipukul itu wajah dan punggungnya sok keluar jebet. Eta mah siga ngurak ayeuna. Nya. Belut metot kana taneuh, ayeuna nu ngurak metot tali. Saking belutna gede numrag galangan, wah ruksak galangan teh kan. Pabetot-betot. Tapi nu kabetot saha? Belut atawa nu ngurakna? Tuh ayeuna nu ngurakna nyecap kana liang. Kecuali belutna segede tangkal kalapa gitu kan ya ayeuna. Kunaon cenah? Maot kebetot belut cenah. Teu aya. Atana tepi. Maot cenah 3 jebur nguseup wae cenah gitu. Kebetot gurame teu aya bukan. Gitu. Tapi kan gitu. Teu aya. Nah, malaikat Israil tidak pernah gagal mencabut nyawa. Sekalipun ruhnya itu tidak mau keluar, terus dicabut, itu dipaksa. Al-Gharqum. Dan taubat itu batasan terakhirnya bukan kematian, tapi sakaratul maut. Bagaimana kata Rasulullah? Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah akan menerima taubat hamba-hambanya malam yugorgir, sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Itos di dieu mah da kabeh bakal iman atuh. Sakaratul maut itu kan antara hidup dan mati. Ya tidak hidup tidak mati, tapi di antara dua itu dia akan meninggalkan kehidupannya melalui kematiannya untuk menjemput kehidupan selanjutnya, dan itu proses yang sangat berat. Qala, maka di Quran surat Yunus itu kemudian Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Ya, kan geus ninggal siksa kubur mah nyarosna kumaha? Aku beriman. Annahu, sesungguhnya, la ilaha illa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, illalladzi amanat bihi banu Israil, kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Di dalam kitab tafsir ada yang menjelaskan bahwasannya lisan Fir'aun tidak diberi izin oleh Allah untuk menyebutkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Naon hesena kitu, terlalu kotor lisan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan mengucapkan kalimat amantu billah. Sampai dia berkata, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Pami diterjemahkeun dalam bahasa Sunda mah abdi iman ka itu tuh, ka pangeranana Bani Israil. Ka itu tuh, ka pangeran Bani Israil, kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Tidak kenal dia kepada Robnya siapa. Ka Allah teu wawuheun tos maot ge, tapi hoyong iman ka Allah letahna teu diizinan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk seorang muslim. Jadi akhir kehidupan Fir'aun itu bertauhid dan beriman dan menjadi seorang muslim. Tapi telat pada saat dia menjelang sakaratul maut. Itu kematian yang paling tragis. Kematian yang paling tragis bukan jatuh dari pesawat,
bukan tenggelam di lautan ketika kita berada di dalam kapal, bukan bertabrakan di darat ketika kita mengendarai mobil dan motor. Pang tragisna malamun maut ditolak iman jeung amal soleh urang. Itu yang terjadi pada Fir'aun. Wa ana minal muslimin. Akhirnya begitu. Tapi bagaimana kata Allah? Al-ana, baru sekarang, wa qad asaita qablah, padahal engkau sudah durhaka dari dulu. Mencek urang makarak ayeuna geus telat ayeuna mah, geus tilelep ayeuna. Firaun jadi maotna kunaon Bu? Loba teuing nginum cai. Gitu banyak. Ya, itu kan sudah nginum cai laut maut ayeuna. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ini akhir kehidupannya. Falyauma, maka di ayat ini disebutkan pada hari ini nunajjika bibadanika, kami selamatkan badanmu, bukan ruhnya. Kan sudah meninggal tuh Fir'aun itu, badannya, jasadnya diselamatkan. Litakuna liman khalfaka ayatan, untuk menjadikan sebagai tanda-tanda peringatan bagi umat-umat kemudian setelahmu. Anu kantos ibadah umroh plus Mesir aya ibu di dia. Biasanya ku pembimbing tesok diajak ke museum Fir'aun. Di ditu aya ngabeleger jasadna. Itu tingginya tuh tidak lebih dari 170-an, pendek dah. Ngan dorakannya luar biasa. Diabadikan ku Allah. Jadi adanya jasad Fir'aun hari ini di Mesir itu adalah mukjizat Al-Quran yang menjelaskan. Ketika kita datang ke sana, tapakuri. Dan wujud-wujud keangkuhan kekuasaannya ada dalam bentuk gunung-gunung piramid. Tinggal Bu eta piramid, batu ditumpukan siga kitu, kumaha carana? Ada tidak sekarang ahli arkeologinya, ahli artefak gitu kan, menjelaskan tentang bagaimana proses menumpuk batu-batu besar di sana. Tapi yang jelas di situ bisa jadi ada ribuan, ratusan ribu manusia yang meninggal hanya untuk mewujudkan batu seperti itu. Itu kan kuburan siapa? Kuburan para pemimpin Fir'aun. Untuk menunjukkan kekuasaan mereka, mereka membuat kuburan dalam bentuk bangunan-bangunan seperti itu. Sabaraha hiji tah? Seping teh nya. Tak lamun kuburan ayeuna dibangun teh nyontok ka saha? Tong ditembok. Tong dibangun, jangan. Ya. Rasulullah SAW saja, Abu Bakar dan Umar di Madinah itu rata, tidak dibangun karena kebetulan meninggalnya di dalam masjid saja di situ. Di pinggirnya paling dijaga. Karena kalau tidak seperti itu ya pasti, karena ada banyak orang yang melakukan kemusyrikan malah merusak. Wa inna katsiran minan nas, dan kebanyakan dari manusia an ayatina, terhadap ayat-ayat kami, terhadap tanda-tanda peringatan dari kami, la ghafilun, mereka semuanya lalai. Kayak ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar daripada kisah kehidupan Fir'aun laknatullah, Allah Subhanahu wa taala yang pertama, sebelum mengazab suatu kaum, pasti terlebih dahulu diutus seorang rasul kepada mereka untuk memberikan peringatan, untuk memberikan jalan pertaubatan. Jadi jangan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu kejam dengan menurunkan azab kepada manusia. Karena sebelum diturunkan azab, pasti berdasarkan ayat Al-Qur'an telah terlebih dahulu diutus seorang rasul. Sekalipun kepada orang yang sudah melakukan kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun adim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Syiriknya Fir'aun bukan menyembah kepada patung, tapi menyatakan dirinya sebagai manusia yang harus disembah. Anna rabbukumul a'la, pasti diutus dulu. Ada orang yang memberikan hidayah kepada mereka. Nah, yang kedua, kalau hidayah ini ditolak, kalau hidayah ini ditentang, kenapa umat-umat terdahulu itu langsung diazab? Dikarenakan masa dakwah mengajak mereka itu panjang. Coba lihat di Quran surat Nuh
atau pada kisah-kisah Nabi Nuh. Berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? 950 tahun, angka yang kita sebut. Tapi di Al-Quran disebut itu adalah 1000 tahun kurang 50. Sami itu? Sami. Tapi kalau berdasarkan kalimat lafdiyah ayat Quran itu ada tujuan yang berbeda. Kalau 950 tahun hanya menunjukkan batas dakwahnya. Tapi kalau disebut 1000 tahun kurang 50 menunjukkan umur mereka. Ribuan tahun di dakwahan eta teh lila. Terus di dakwahan terubah-rubah, pantas we diajab. Tapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditangguhkan walaupun mereka melakukan perbuatan dosa yang sama dengan umat-umat terdahulu. Tidak diazab seperti umat-umat terdahulu karena Rasulullah yang meminta. Ya Allah tong waka umat abdi mah. Margi umur nage parendek. Awak nage parendek. Tekedah diajab kege marawatnya lira. Oh gitu kan? Ya. Biarkan dia hidup sampai dengan menjelang kematiannya, itulah batas pertobatannya. Maka di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap hari berupa kehidupan yang terus berjalan sampai mendekati ajal kita, anugerah yang pertama itu hidup adalah jalan pertaubatan. Heulah da jalma maueun teu boga dosa. Bisa jadi ada yang pernah melakukan dosa besar. Dosa besarnya itu bermacam-macam. Melakukan kemusyrikan, bisa berjudi, bisa membunuh, bisa berzina, bisa minum minuman keras, dosa apapun yang sebut saja dosanya sudah israf, sudah melampaui batas. Tapi orang yang mau bertobat, bagaimana Allah menyuruhnya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan oleh Muhammad kepada hamba-hambaku, di aku kene hamba Allah. Asrafu ala anfusihim, yang dia sudah israf pada dirinya, perbuatan dosana geus leuwih teuing. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Maksudnya apa? Sudah banyak dosa, geus loba dosa ieu teh, pasti Allah mah murka ka urang. Jangan, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah pastinya ka urang. Kalau kita mau bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa asal kita bertobat dan memperbanyak istighfar. Firaun kira-kira upami ayeuna nampi dakwah Nabi Musa ke surga moal bu? Pasti ke surga kalau menerima dakwah Nabi Musa. Padahal berulang-ulang itu dengan mukjizat datang kepada dirinya. Ya, kan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu pelajaran penting di sini adalah kesempatan hidup yang Allah berikan, pergunakan untuk memperbanyak amal soleh dan bertobat atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita sesuai dengan kualitas taubat kita. Siapa sahabat Rasulullah yang melakukan kemusyrikan dijamin masuk surga? Siapa? Umar bin Khattab. Nuka uninga ku ibu naon dosa Umar bin Khattab? Di antaranya apa? Membunuhnya itu membunuh anak sendiri, bu. Tuh kalau 7 dosa besar kan salah satunya membunuh. Membunuh itu dosa besar. Dan yang paling besar kalau kepada kerabat sendiri. Pada orang lain dosa besar, tapi yang paling besar kepada kerabat sendiri. Istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya, ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Nu darah reukeut eta teh dosana teh gede pisan. Makanya Umar itu kadang pada saat sedang dalam keadaan sendiri suka meneteskan air mata. Salah satu yang membuat dirinya sedih itu adalah karena pernah membunuh anaknya. Dia sampai menceritakannya, budak cenanya, "Jang hayu milu jeung bapak," cenah gitu. Ngagali we bapak, ngagali taneuh rek naon, dialungkeun we kongkorang Umar teh ka handap. Sok jang candak cenah gitu. Pas turun si budak, bari nuju ngagali teh, si taneuh teh nyipratan kana jenggotna teh, dibersihan ku budak teh. Sok tah kalung bapak cenah.
Pas kadinya budak awewe kan ayeuna. Langsung nggak dikerepes. Itu dosa besar. Tapi pertobatan Umar lebih besar juga daripada dosa dirinya. Sehingga nanti dia di surga, anaknya masuk surga tuh yang dibunuh. Malu bertemu dengan anaknya. Malu. Pangerana Umar teh pendak sareng sahang ke di ditu. Jeung murang kali anu istri nu leutik keneh dikerepes kanjeun. Ya gitu ya. Ikhwatu iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an, menjadi penambah iman bagi kita, wa amalan mutaqabbalan, dan juga menambah keistiqomahan kita dalam beramal. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.